Assalamualaikum. Salam. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau gitu kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Dira. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Lanjut saja, Ibu langsung absen aja ya. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu absen dulu. Dari Dira, Ada, Bu. Dinda, Iya. Devi, Tadi. dia, Tadi, Bu. hadir semua ya berarti. Lalu selanjutnya kita kan hari ini akan membahas tentang sanggul modern atau biasa kita sebut sama herdu ya. Mengingat juga minggu lalu kita sudah membahas tentang sanggul tradisional. Nah, nanti setelah dijelaskan teorinya seperti apa, akan dipraktekkan agar minggu depan ketika praktek kalian sudah benar-benar paham. Oke, mungkin ada yang dulu sebelum mulai pembelajaran? Baik, kalau belum ada langsung saja setelah ini akan dijelaskan oleh Ibu Dira dan Ibu Reni ya. Baik, kita belajar penataan rambut dan sanggul modern. Sebelumnya ada yang tahu apa itu penataan rambut dan sanggul modern? Belum tahu Ibu. Belum tahu ya. Sekarang Ibu jelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Sanggul modern itu merupakan penataan rambut yang dikreasikan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Menata rambut dengan cara memperindah bagian-bagian rambut. Baik itu penataan rambut itu baik dari rambut asli ataupun dengan tambahan hairpiece. Dalam tata rias, penataan rambut terbagi menjadi dua jenis. Ada penataan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, penataan rambut itu suatu tahapan yang dilakukan untuk memperindah suatu penampilan melalui penataan rambut dengan melalui tahapan pencucian, pengeringan, pemangkasan, pengeritingan, pewarnaan, pelurusan, pratata, dan penataan itu sendiri. Sedangkan dalam arti sempit, penataan rambut itu tindakan memperindah bagian rambut yang merupakan hasil akhir, yaitu dengan penyisiran dan penataan saja. Paham? Sebelumnya kalian apa sudah tahu penataan rambut sanggul modern itu dimulai dari bangsa mana? Penataan rambut dan sanggul modern itu dimulai dari bangsa barat ya anak. Di mana pada zaman itu ada zaman Mesir kuno, laki-laki mencukur habis rambutnya dan menggunakan janggut. Jadi rambutnya sini pendek tapi tidak berjanggut. Lalu wanita membiarkan rambut dan rambutnya tebal dan berwarna hitam. Lalu pada zaman Mesir itu ditemukan wig, sehingga baik laki-laki maupun wanita mereka menggunakan wig untuk menunjang penampilan. Lalu di Pulau Kretan pada tahun 2000 sampai 1400 sebelum Masehi, di mana pada saat itu Pulau Kretan sebagai pusat kebudayaan Mesir. Bangsa Kretan pada saat itu memiliki rambut yang tebal dan hitam. Penataan rambut dikeriting buatan dan gelombang asli. Lalu penataan rambutnya dibentuk seperti ekor yang diikat dengan pita mas. Selanjutnya, untuk penataan rambut pada Pulau Kretan ini menggunakan salep lilin dan minyak sebagai
sampul pendidikan ini. Ya, pada zaman Mesopotamia ini benar yang dikatakan dia, penataan rambutnya jadi dibiarkan terurai. Ini contoh gambarnya ya. Ada zaman Mesir kuno, Mesopotamia, dan Pulau Kreta. Sekarang Gaby silakan dibaca untuk zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno, laki-laki menata rambutnya dengan cara dipintir atau disatukan ke belakang. Wanita dipintir dan diberi bando dikepang sebagian pada sebelah sisi dan dilepas menggantung. Contoh zaman Yunani kuno seperti itu ya. Lalu pada model rambut di Roma tahun 730 sampai 400 sebelum Masehi, awalnya gaya rambut sederhana. Mereka di Roma itu awalnya menggunakan bentukan rambut sederhana. Lalu terus berkembang kan tuh penata rambutnya, sehingga mereka mengikat rambut bagian depan dan mengepang pada bagian belakang. Selanjutnya, model di Bizanti pada abad ke-15 yang sekarang Istanbul, wanita membagi dua rambutnya sampai belakang lalu dikepang tiga. Hasil kepang dibiarkan turun ke bawah, biasanya ditambah rambut palsu. Ayat dibaca. Model rambut zaman Renaissance. Model rambut zaman Renaissance yaitu pada abad ke-16. Pada zaman ini laki-laki dan wanita mereka akan memotong rambut lalu menggulung atas. Untuk biasanya mereka menggunakan bordir dengan manik-manik. Selanjutnya abad ke-17 dilanjutkan sekalian ya. Model rambut ke abad ke-17 yaitu pria dan wanita pada masa ini cenderung menata rambutnya tinggi bahkan ditambahkan wig untuk menambah tinggi rambut. Selanjutnya ada model rambut abad ke-18 yaitu laki-laki biasanya dikenal dengan gaya taupe yang memiliki mangkal rambut di sisi ke belakang tanpa belahan. Sedangkan untuk wanita menggunakan bentuk-bentuk yang fantastis di mana menggunakan hiasan rambut seperti burung, bunga, permata, sayuran, buah, pita ataupun keranjang yang dipakai di atas kepala sampai setengah leher. Jadi dulu. Selanjutnya, ini kita membahas tipe penataan rambut dan sama modern ya. Ada yang tahu ini penataan apa? Style, galang, front, Benar. Yang bagian pertama dia adalah penataan front style. Apa itu penataan front style? Ada yang tahu? kalau tidak salah front style itu penataan rambut yang terfokus di bagian kepala bagian depan. Benar. Fokusnya jadi ada di dahi. Lalu yang gambar kedua ada yang tahu penataan apa? Top style. Nah, gambar ketiga ada yang tahu? Back style. Penataan back style itu penataan apa? Ada yang tahu? Iya, tahu? Jadi penataan back style itu adalah penataan yang menitik beratkan dan fokusnya ada di bagian tengkuk belakang. Lalu gambar penataan keempat. Masih bagus, freestyle. Gambar kelima. Gala style. Jadi seperti yang sudah dibicarakan tadi, penataan itu ada penataan front style, di mana penataan front style ini dia fokusnya pada area dahi. Biasanya penataannya ada
jari dari atas alis ya. Lalu penataan top style, dia fokusnya pada puncak kepala, jadi di area sini. Lalu back style, jadi penataan back style itu penataan yang fokusnya di area tengkuk. Maka biasanya 5 jari dari sini, tengkuk. 5 jari dari hairline, bisa dipahami. Lalu penataan freestyle. Penataan freestyle itu penataan yang tidak memiliki aturan-aturan khusus ya anak-anak. Lalu ada gala style, pola penataan yang rumit biasanya menggunakan sasak, lilin, ataupun replay. Dapat juga ditambahkan dengan hairbreadth yang berwarna dan posisi sanggulnya itu ada di puncak gitu. Paham? Nah, bentuk penataannya itu ada penataan simetris. Ada yang tahu penataan simetris itu yang gimana? Ya, penataan simetris itu penataan yang dibuat dengan memberikan kesan seimbang antara sisi kanan, sisi kiri, bisa juga sisi depan, sisi belakang. Lalu penataan kedua ada penataan asimetris. Jadi penataan ini biasanya ada di sisi kiri saja, di sisi kanan. Lalu ada penataan ke depan. Penataan ke depan ini penataan yang fokusnya di area body. Dia seperti penataan front style tadi ya. Penataan belakang. Penataan belakang itu sama seperti penataan back style, dia fokusnya di area tengkuk. Lalu penataan puncak, penataan yang fokus pada puncak kepala atau ubun-ubun. Lalu sekarang tadi kan teknik penataan yang menggunakan sasak ya. Sekarang kita membahas yang tanpa sasak, di mana teknik untuk penataan yang tanpa sasak ini ada teknik roller atau menggulung, di mana teknik roller ini diartikan sebagai melingkar atau menggulung. Pembuatannya dilakukan dengan cara menggulung dan melingkar hingga menyerupai gulungan. Contohnya seperti yang atas, gambar yang atas. Lalu teknik putiran. Teknik putiran adalah sebuah nama bentuk putaran yang dikaitkan maupun dililitkan sehingga hasil dari penataannya seperti stupa. Seperti gambar yang bawah ini, dia terlihat seperti stupa bentuknya dan teknik penataan tanpa sasak selanjutnya ada ekor ikan atau overlap, di mana hasilnya nanti dia akan menempel pada kulit kepala. Nah, untuk teknik selanjutnya ada teknik kepang, di mana teknik kepang ini ada dua jenis, teknik kepang ke dalam dan kepang keluar. Untuk hasil akhirnya, yang atas, gambar atas ini dia hasil dari ekor ikan atau overlap, yang bawah untuk hasil kepang. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi praktek yang akan dijelaskan oleh Ibu Heni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan praktek kerjanya ya. Di sini alat bahan yang digunakan yaitu sisir besar. Kalian udah ada yang punya atau belum? Punya Ibu? Ya kan? Masa nggak punya ya? Terus ada sisir sasak, sisir tulang. Ini hampir sama fungsinya tapi beda. Sama bentuknya tapi beda. Ada yang mau lihat? Mau Ibu? Kalau sisir sasak dan sisir tulang ini bedanya fungsinya apa itu? Untuk sisir sasak sendiri itu gunanya untuk menyasak karena namanya juga sisir sasak. Ini untuk menambah volume rambut. Kalau sisir biasa ini biasanya digunakan untuk proses pencatokan. Kan kalau pakai sisir yang biasa itu kan
ada sisir styling. Ini gunanya untuk menyasar dan ini untuk merapikan stylingan rambut. Selanjutnya ada jepit bebek seperti ini, terus jepit lidi, terus handle baja, terus ada hair net, hairspray dan karet. Selanjutnya, sebelum memulai, nah di sini ada persiapan kerja. Di pertemuan kemarin kan kalian sudah mengetahui tentang sandal tradisional dan di situ sudah pasti ada persiapan kerjanya. Sebenarnya ini kalian sudah tahu dan sudah paham, tapi adakah yang mau membacakan lagi untuk meningkatkan teman-temannya? Silakan, ayo. Jadi itu persiapan area kerja yang pertama yaitu menyusun tata letak alat, bahan, kosmetik yang digunakan. Yang kedua mengecek kembali alat, bahan, serta kosmetik yang digunakan. Kemudian yang kedua ada persiapan pribadi, yaitu melepas perhiasan, mencuci tangan, memakai pakaian kerja, persiapan klien. Kemudian terakhir ada analisis jenis kulit kepala dan bentuk kepanjangan rambut klien. Nah, alangkah baiknya dalam melakukan penataan terhadap pelanggan dilakukan konsultasi terlebih dahulu antara pelanggan dan hairdresser agar bentuk penataan rambut sesuai dengan keinginan pelanggan atau busana yang dipakai dan acara yang dihadiri pelanggan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan hairdo slick bun Korea. Ini adalah hairdo yang sedang hits. Ada yang tahu? Di mungkin kalian lihat di FYP TikTok atau Reels Instagram pasti ada itu. Belum tahu ya. Baik. Nah, langkah pertama, kalian rapikan rambut dan pastikan tidak ada rambut yang kusut ya. Kemudian untuk hairdo ini kalian parting rambut menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ear to ear, dan bagian belakang. Ada yang tahu ear to ear itu bagian mana aja? Puncak kepala sampai telinga. Ya, benar sekali Teh. Nah, untuk bagian belakang ini kalian bagi menjadi 2 bagian. Jadi partingan di satu kepala ini ada 4 bagian. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian belakang ini kalian ikat antara bagian belakang yang bawah dan bagian belakang yang atas. Baik, selanjutnya kalian setelah membagi partingan menjadi 4, bagian belakang ini kalian kuncir jadi seperti ini. Sebelum saya melanjutkan, apakah ada pertanyaan? Lurus saja itu. Ada ya. Ya. Selanjutnya, setelah kalian kuncir menjadi 2, bagian itu iri yang sebelah kanan kalian arahkan ke belakang. Ini adalah hairdo tanpa penyasakan. Kalian arahkan ke belakang. Diarahkan di tengah-tengah bagian kunciran antara atas dan bawah. Seperti ini. Kemudian
bagian atas kalian belum menggunakan teknik roller yang seperti sudah dijelaskan oleh Bu Dira tadi ya. Sisa rambutnya dijadikan satu ya. Iya, sisa rambut bagian ear kanan dijadikan satu dan diulur seperti ini. Kalian lakukan. Dan kalian sisakan bagian bawah ujungnya seperti ini. Terus kalian jepit lagi menggunakan jepit lidi. Sebelum melakukan langkah selanjutnya, jangan lupa kalian hairspray bagian depannya ya, untuk merapikan rambut. Hairspray adalah 30 cm dari rambut biar tidak lengket rambutnya dan tidak gampang rusak. Kalian rapikan. Dalam menggunakan hairspray ini juga ada teknik. Dengan cara kalian menyemprot, terus kalian sisir. Setelah sisir, kalian rapikan juga menggunakan tangan. Ini sebenarnya diikuti dengan tangan. Iya, sisir diikuti dengan tangan. Selanjutnya, untuk bagian yang itu bagian kiri, kalian sisir dan kalian arahkan juga ke belakang. Kalian jepit juga menggunakan jepit ini. Cara jepitnya
kalian lebarkan seperti ini. Baik, singkatnya seperti ini ya anak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Silakan. Kalau misalnya rambutnya ikal, apakah bisa menggunakan penataan ini? Kan paling nggak ujungnya harus ini itu ya, lebar-lebarnya. Untuk rambut ikal sebenarnya bisa-bisa saja untuk menggunakan hairdo, slip bun Korea ini ya. Namun ada persiapannya, seperti kita harus menyatoknya menjadi lurus karena slip bun ini karakteristiknya rambutnya lurus dan rapi. Bisa saja sebenarnya, namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menyatoknya lagi. Jadi harus dicatat terlebih dahulu. Ya, selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan dilihat. Jadi penataan ini sisa rambutnya itu ada di sebelah kanan ya? Sebenarnya bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri tergantung pelanggan yang minta, tergantung request dari pelanggannya. Mau di sebelah kanan, kan biasanya angle dari setiap orang kan berbeda. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, seperti itu. Ada lagi? Untuk penataan sanggul itu termasuk penataan neck atau apa ya? Ini masuk dalam penataan back style karena dia titik beratnya ada di sebelah belakang. Adakah pertanyaan lagi? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dewi. Terima kasih anak-anak. Ya, gimana kalian sudah memperhatikan cara praktek ini? Sudah. Menurut kalian ini susah atau gampang? Susah gampang kali. Oke, cukup membosankan apa enggak ya? Sedikit bosan, capek itu. Oh gitu. Ibu. Ngantuk ya? Kalau gitu silakan berdiri kalian semua. Berdiri di depan sini aja nggak apa-apa. Hadap sini semua. Kanan. Pegang pundak teman kalian, lalu dipijat-pijat. Aku nggak ada yang pijat, Bu. Oh iya, nanti gantian. Biar tidak capek dan bosan ya. Sudah? Gantian temannya. Sudah? Sekarang hadap ke belakang. Ya udah, duduk aja. Udah, siap ya ice breakingnya. Gimana? Seru nggak? Kurang itu. Hah? Kurang. Oh, kurang ya? Iya. Jadi sesudah ice breaking, kalian sudah merasa rileks kan? Ya, Sudah tidak merasa ngantuk-ngantuk kan? Tidak. Oke, kalau begitu agar kita semua cepat istirahat dan pulang, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Din. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Gimana nih tadi speaking dari Bu Dewi? Apakah seru? Lumayan dulu. Udah gak ngantuk ya? Oke, Ibu mau kasih beban dulu buat kalian di rumah. Penugasan di rumah. Kalian buat worksheet sama desain sanggul yang akan kalian praktekkan pada minggu depan. Minggu depan kita prakteknya di mannequin ya. Jadi bawa mannequin sama peralatan sanggul. Apakah ada yang menanyakan? Iya, ini apakah itu sanggulnya bebas ya Ibu? bebas ya ini, jadi bisa pilih peralatan backstel, topstel, halastel, atau apa terserah ya. Jadi sanggul modern ya Bu? Iya, sanggul modern ini. Terima kasih Bu. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Baik, sebelum kelas Ibu akhiri, Ibu ada satu motivasi bagi kalian. Karena tidak ada hasil yang
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam